Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsyana Andini dari Perpajakan dengan NIM C0D0222035. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi saya tentang konsep penghasilan dalam akuntansi pajak. Pengertian penghasilan. Definisi penghasilan menurut hukum pajak adalah segala bentuk penerimaan ekonomi, baik yang diterima dalam bentuk uang, barang, atau layanan yang dapat dikenakan pajak oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi. Ini mencakup pendapatan dari berbagai sumber seperti pekerjaan, bisnis, investasi, bunga, dividen, royalti, keuntungan modal, hadiah, warisan, dan tunjangan lainnya. Definisi ini mencakup semua bentuk penerimaan yang dapat diukur dalam nilai moneter atau nilai ekonomi lainnya yang diakui oleh peraturan perpajakan setempat. Kemudian, dalam akuntansi pajak, konsep penghasilan mengacu pada pendapatan yang diperoleh oleh individu atau perusahaan yang kemudian dikenakan pajak oleh pemerintah. Pendapatan yang dikenakan pajak dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk penjualan produk atau layanan, bunga, dividen, dan keuntungan modal. Penting untuk memahami berbagai aturan dan persyaratan yang berlaku dalam menghitung dan melaporkan penghasilan pajak agar memastikan kepatuhan yang tepat terhadap peraturan pajak yang berlaku. Kemudian ada jenis-jenis penghasilan pajak dalam akuntansi pajak. Beberapa jenis penghasilan yang umumnya dikenakan pajak dalam akuntansi perpajakan. Yang pertama, pendapatan usaha atau bisnis. Yang kedua, pendapatan gaji dan upah. Yang ketiga, pendapatan investasi, bunga dan dividen. Yang keempat, pendapatan sewa. Yang kelima, pendapatan royalti. Yang keenam, pendapatan capital gain, yang ketujuh pendapatan lainnya. Setiap jenis penghasilan ini dapat memiliki aturan pajak yang berbeda tergantung pada yurisdiksi dan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Selain itu, perusahaan dan individu mungkin memiliki kewajiban perpajakan yang berbeda tergantung pada sifat dan jumlah penghasilan yang diperoleh dari setiap sumber tersebut. Kemudian, perbedaan antara penghasilan bruto dan penghasilan neto. Perbedaan antara penghasilan bruto dan penghasilan neto dalam akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah jumlah total pendapatan yang diterima sebelum dikurangi pengurangan atau potongan pajak. Ini mencakup semua penerimaan ekonomi dari berbagai sumber seperti gaji, pendapatan bisnis, bunga, dividen, royalti, dan lain-lain. Penghasilan bruto biasanya dinyatakan sebelum dikenakan pajak, sebelum pengurangan biaya atau pengeluaran yang terkait dengan perolehan pendapatan tersebut. Yang kedua, penghasilan neto. Penghasilan neto adalah jumlah pendapatan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya pengeluaran dan potongan pajak yang berlaku. Ini mencakup pendapatan bruto dikurangi dengan biaya operasional, beban bunga, beban pajak, dan pengurangan pajak lainnya. Penghasilan neto adalah jumlah yang sebenarnya dikenakan pajak oleh pemerintah setelah menghitung semua pengurangan dan potongan yang berlaku. Dengan demikian, penghasilan bruto merupakan jumlah total pendapatan sebelum pengurangan biaya pajak, sedangkan penghasilan neto adalah jumlah pendapatan setelah dikurangi semua biaya dan pajak yang berlaku. Penghasilan neto adalah jumlah yang lebih akurat untuk menilai kesehatan keuangan dan layanan pajak individu atau entitas hukum. Kemudian, ini ada contoh penerapan konsep penghasilan dalam akuntansi perpajakan. Situasinya, PT ABC adalah sebuah perusahaan yang menjalankan bisnis retail. Pada tahun 2023, PT ABC menjual produknya dengan total pendapatan sebesar 1 miliar. Selain itu, perusahaan juga memperoleh pendapatan bunga dari investasi deposito sebesar 50 juta. Perusahaan memiliki biaya operasional sebesar 600 juta dan biaya bunga sebesar 20 juta. PT ABC beroperasi di Indonesia, di mana tarif pajak penghasilan badan adalah 25%. Kemudian, inilah penerapan konsep penghasilannya. Yang pertama, pendapatan dari penjualan produk. Pendapatan dari penjualan produk sebesar 1 miliar akan diakui dalam laporan pajak sebagai bagian dari penghasilan bruto perusahaan. Yang kedua, pendapatan bunga dan deposito. Pendapatan bunga sebesar 50 juta dari investasi deposito juga akan diakui sebagai pendapatan bruto perusahaan. Yang ketiga, pengurangan biaya operasional dan bunga. Biaya operasional sebesar 600 juta dan biaya bunga sebesar 20 juta akan dikurangkan dari total pendapatan untuk menghitung penghasilan neto yang akan dikenakan pajak. Yang keempat, penghitungan penghasilan bersih dan pajak. Pendapatan bersih perusahaan sebelum pajak dapat dihitung dengan
ngurangkan biaya operasional dan bunga dari total pendapatan, yaitu 1 miliar pendapatan dari penjualan, ditambah 50 juta pendapatan bunga, dikurang 600 juta biaya operasional, dan dikurang 20 juta biaya bunga, sama dengan 429,5 juta penghasilan bersih sebesar 429,5 juta tersebut akan dikenakan pajak penghasilan badan sebesar 25%. Dalam contoh ini, konsep penghasilan dalam akuntansi perpajakan diterapkan dengan mengakui pendapatan dan pengurangan biaya yang relevan untuk menghitung penghasilan bersih yang akan dikenakan pajak. Dengan memahami konsep ini, PT ABC dapat melaporkan pajak penghasilan dengan tepat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Baiklah, cuman itu sedikit materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.